Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Mubin SMA beserta Umum Hajatul Hidayah SPDI, segenap majelis guru yang saya hormati, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada ustaz dan ustazah sekalian. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah di Nurul Ilmi Sport Center Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor dalam rangka halal bihalal dan pengajian bulanan. Pengajian terakhir bulan Februari. Sekarang sudah bulan Mei, jadi libur 2 bulan ya pengajian ini. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga masih bisa bersilaturahim di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Ini patut kita syukuri. Nikmat sehat walafiat ini harus kita syukuri. Biasanya orang itu kalau sakit baru merasakan. Ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Jadi kita yang diberikan nikmat sehat walafiat tentunya harus kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita tengok di rumah sakit orang yang nafas harus pakai oksigen, ya, diinfus dan lain sebagainya. Kita yang sehat jangan sampai menyia-nyiakan kesehatan kita. Jangan kita sehat malas beribadah kepada Allah. Orang biasanya diuji, kalau untuk diuji susah, ya kan, biasanya dekat sama Allah. Tapi kalau diuji dengan kesenangan biasanya lupa diri. Makanya kita yang diberikan banyak nikmat harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu wali santri di Nurul Ilmi. Tadi pagi hujan, alhamdulillah ini yang hadir lumayan banyak. Ya, alhamdulillah, karena momennya adalah halal bihalal. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun agak terlambat, ya kami pihak Pondok Pesantren
mengucapkan dengan aidin faizin, mohon maaf lahir batin apabila kami dari pihak pondok pesantren banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafkan apa enggak Bapak Ibu? Kita saling maaf-memaafkan. Karena kita keluarga besar. Di belakang tulisannya keluarga besar Pondok Pesantren Nurul. Siapa saja di antaranya, majelis guru, wali santri, santri, ini adalah keluarga besar. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau pesantren nggak ada gurunya, siapa yang mau ngajar? Pesantren nggak ada santrinya, siapa yang mau diajar? Pesantren nggak ada wali santri, itu santri siapa yang mau masukin ke pesantren? Tentunya ini tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Makanya terkait dengan halal bihalal ini pentingnya ukhuwah Islamiyah, mempererat tali silaturahim. Dengan banyak kita ketemu kan jadi kenal. Ada wali santri yang sama gurunya nggak kenal karena memang ketika pengajian jarang hadir ketika wisuda, ketika haflatul wada. Makanya sama saya nggak kenal karena memang nggak pernah datang ke pesantren. Makanya kita untuk saling kenal antar satu dengan yang lainnya harus silaturahim ke pondok pesantren, kenal siapa gurunya, siapa pimpinannya. Kalau nggak pernah datang ya gimana mau kenal? Di jalan ketemu juga nggak kenal. Kenapa? Tidak pernah datang di pondok pesantren. Setiap ada acara nggak pernah datang, nggak pernah hadir. Hadir terlambat sudah bubar baru hadir. Ada yang seperti itu. Kalau di sini mah nggak ada ya. Di tempat lain kayaknya yang seperti itu. Kalau di sini mah hadir terus. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, karena memang tidak semua pesantren yang mengadakan kegiatan seperti ini, pengajian bulanan, itu jarang. Kemudian ada di WA itu, grup WA keluarga besar, itu jarang ada. Ya, kalau di kita kan keterbukaan. Di grup kelas juga ada wali kelas dengan wali santri kelasnya masing-masing. Ini supaya kita saling mengenal. Jangan sampai tidak kenal. Nyantrenya di Nurul Ilmi tapi nggak tahu siapa gurunya. Oke, jadi kita jalin tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Insya Allah kalau banyak silaturahim, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya dengan banyak silaturahim. Jadi kita saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya, tegur sapa di antara kita. Karena yang namanya manusia tidak luput daripada salah dan lupa. Al insan mahalul khotowa wanisyan. Makanya kita saling maaf-maafkan, walaupun ya terlambat ya daripada nggak sama sekali. Ya, jadi karena kita baru ketemu di bulan Mei. Ya, momennya adalah saling maaf memaafkan. Kemudian agenda kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi dari kelas 12, kelas 9 sampai kelas yang lainnya. Untuk kelas 12 agenda kegiatannya itu sudah berjalan dari sebelum bulan puasa. Dari ujian praktek lisan, ujian tahfidz, ujian madrasah, ujian pondok, amaliyatut tadris, pemeriksaan buku, dan ini yang akan dilaksanakan insyaallah
nanti malam dini hari jam 1-an lah, insya Allah kami jajaran pimpinan dan kelas 12 akan berangkat ziarah sampai ke Jawa Tengah. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keselamatan dan diberikan keberkahan. Jadi sebelum mereka itu lulus, kita berangkat ziarah dulu dan kita silaturahim ke pesantren-pesantren yang ada di kebetulan di Jawa Tengah. Ya, insya Allah kita akan berangkat jam 12 sudah berangkat ke depan. Nanti kita berangkatnya jam 12:30 dini hari. Kemudian nanti hari Ahad depan itu haflatul wada untuk kelas 12 agendanya, karena ini adalah pengajian bulanan terakhir untuk wali santri kelas 12. Tapi kalau yang punya adik di sini masih lanjut. Kalau yang tidak punya adik berarti hari ini adalah pengajian terakhir untuk wali santri kelas 12. Alhamdulillah. Dan kemudian untuk kelas 9 agenda kegiatan ujian sudah dimulai kemarin bulan April tanggal 28, 29, 30 itu ujian madrasah, dilanjutkan besok hari Senin, Selasa, Rabu juga lanjutan ujian madrasah untuk mapel umum. Nanti dilanjutkan ujian praktek. Kemudian untuk yang lain agenda kegiatannya akan dimulai dari tanggal 19 sampai tanggal 31 di bulan Mei itu ujian tahfidz. Dan kelas 9 pun akan bergabung ujian tahfidz, dilanjutkan pemeriksaan buku dan juga ada ujian lisan tanggal 2 sampai tanggal 5 dan ujian tulis tanggal 9 sampai tanggal 20 Mei. Jadi mereka start dari tanggal 19. Untuk kegiatan belajar mengajar insya Allah sampai dengan akhir bulan Mei. Jadi kurang lebih 1 bulan lah mereka masih belajar dan nanti dilanjutkan dengan ujian-ujian yang kurang lebih ujiannya itu 1 bulan, karena memang ujian tahfidz yang kurang lebih 10 hari, ada penulisan buku, ada ujian lisan, ada ujian tulis untuk mapel Departemen Agama dan juga mapel pondok pesantren. Itu yang akan dilalui oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kekuatan, ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan. Makanya saya sering sampaikan, jaga kesehatan, jangan makan sembarangan, jaga kesehatan kita. Ini penting sekali, ya, jaga kesehatannya. Ya, alhamdulillah anak-anak kelas 7 ini betah-betah semua, anak-anak baru, alhamdulillah. Yang lain juga betah-betah semua. Doakan anak-anak kita ini diberikan kekuatan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Dan agenda kita ini pengajian bulanan halal bihalal, nanti setelah ini akan disampaikan Mauidhah Hasanah oleh Ustaz Haji Muhammad Saqib SQ, nanti dilanjutkan abi terakhir. Mungkin dari saya sebagai kata sambutan saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.